Bab 956, Rahasia. Mulut Lia yang berbentuk ceri terbuka menjadi bentuk O, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia masih belum berbalik sampai sekarang. Biksu kecil, kenapa kamu begitu kuat? Berbeda dengan ekspresi santai dan riang sebelumnya, ada sedikit tanda pengekangan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa biksu kecil yang kurang dikenal di depannya adalah karakter kejam yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Pada saat ini, karena tubuh Buddha teratai emas memperlihatkan sebagian dari kekuatan tempurnya, Lia berhenti tertawa dan membicarakannya. Buddha teratai emas membuat segel dan membentuk lingkaran Buddha di kaki Lia. Dia berkata, jangan tinggalkan lingkaran Buddha ini. Ini dapat melindungimu selama 1 atau 2 jam. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke dalam jurang maut. Dia sangat tertarik dengan energi iblis di jurang maut dan memiliki ide yang berani di benaknya. Boom! Dalam sekejap, itu seperti binatang raksasa dari jurang, membuka mulutnya yang berdarah, aura iblis menenggelamkan tubuh Buddha teratai emas, dan aura kekerasan dan berdarah mengalir ke wajahnya. Pada saat ini, tubuh Buddha teratai emas juga menghilang, dan energi jahat meledak ke langit, berubah menjadi iblis besar dan bergegas menuju sumber energi jahat. Ada kemauan yang samar-samar di sana, membusuk, tetapi memancarkan aura yang menakutkan. Seperti Raja Iblis dengan darah yang melimpah, menghadapi semua makhluk hidup dan memandang rendah dunia. Tubuh Buddha teratai emas penuh dengan aura iblis, dengan pakaian berdarah, rambut berdarah, dan bulan darah muncul di mata berdarah. Aura pembunuhan berdiri di depan sumber aura iblis, keinginan samar jiwa yang busuk. Jiwa busuk ini berubah menjadi mata iblis dan mengeluarkan suara serak, kamu adalah anggota klan iblisku. Ya, kamu memenuhi syarat jika kamu dapat menahan serangan Tuhan yang kacau, kejam, dan suram. Semakin jiwa yang membusuk ini memandang tubuh Buddha teratai emas, semakin puas jadinya. Tahun bulan, teknik pemurnian ilahi. Anda adalah keturunan Raja Iblis Bulan Darah. Tiba-tiba, ini mata iblis yang ditransformasikan memancarkan cahaya terang. Tidak, kamu bukan dari klan iblisku. Detik berikutnya, jiwa yang rusak melihat tumit tubuh Buddha teratai emas, dan terkejut. Buddha dan iblis berada dalam satu tubuh, cara yang baik, cara yang baik. Ini adalah sebuah praktik pengkhianatan. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dihukum oleh Tuhan di masa depan. Aku sangat terkesan dengan keberanianmu sebagai junior. Itu sudah menjadi impian selama ribuan tahun. Junior, di dunia apa kita ini? Sekarang, dan warisan Raja Surgawi manakah yang mendominasi dunia? Jiwa yang rusak ini sebenarnya tidak mengetahui tentang malapetaka besar di bumi pada zaman dahulu. Dia pasti sudah terjebak di sini sebelum malapetaka besar itu datang. Oleh karena itu, setelah tubuh Buddha teratai emas selesai menceritakan kisah bencana besar di bumi pada zaman kuno, jiwa yang membusuk ini benar-benar gelisah, dan kekuatan jiwa berfluktuasi dengan hebat, memancarkan aura yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Sebuah dunia yang begitu mulia dan makmur, dengan raja-raja surgawi yang lahir satu demi satu dan tersebar di seluruh dunia, baru saja menghadapi bencana besar dan berakhir. Jiwa yang membusuk ini bergumam pada dirinya sendiri, seperti orang tua ditinggalkan oleh zaman. Mengingat masa lalu, yang ada pada akhirnya hanya ada desahan yang mengandung kesedihan yang tiada habisnya. Tubuh Buddha teratai emas terdiam sejenak dan berkata, Buddha Junior dan iblis ini berada dalam tubuh yang sama. Saya hanya mengolah tubuh Buddha. Tubuh iblis belum dikultivasi. Tolong beri saya kesempatan ini. Setelah itu karena terkejut, jiwa yang membusuk ini tertawa terbahak-bahak, suara itu menembus jurang dan mengguncang sungai yang airnya lemah. Meskipun kamu bukan keturunan klan iblisku, aku semakin menghargaimu. Aku awalnya adalah Raja Iblis di zaman kuno, dan orang-orang pada waktu itu memanggilku Raja Iblis Naga Langit. Aku merindukanmu sebagai seorang Raja Iblis, tapi aku di penjara di sini, aku menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun dan menderita penghinaan. Orang yang memenjarakanku ingin menggunakan orang-orang kuat di dunia ini sebagai pengorbanan untuk menerobos ke alam kekuatan yang maha kuasa. Hari ini dunia ini masih ada, jadi rencana orang itu pasti gagal. Tapi umurku hampir habis. Haha, aku telah menjalani kehidupan yang penuh peristiwa dalam hidup ini. Sekarang aku tidak punya banyak waktu lagi, izinkan aku membantu kamu, generasi muda. Tawa terakhir ini mengandung sedikit penyesalan. Kesedihan, pada akhirnya hanya kebebasan dan kemudahan. Boom! Tiba-tiba, jiwa yang membusuk ini berubah menjadi bola kekuatan iblis yang menakutkan dan menyerbu ke dalam tubuh Buddha teratai emas. Dalam sekejap, seluruh sungai Ruosui berguncang hebat, air melonjak ke langit, dan gelombang besar setinggi 100 meter menghantam langit, yang sangat mengejutkan. Tubuh Buddha teratai emas terasa seperti pria gemuk yang makan berlebihan dan tubuhnya akan meledak. Saya merasa seperti sedang memusatkan pikiran, menjalankan keterampilan saya, dan menyempurnakan kekuatan iblis ini. Setelah beberapa saat, kekuatan iblis disalurkan dan diubah menjadi aliran kekuatan yang stabil, diserap dengan rakus oleh setiap sel. Budidaya tubuh Buddha teratai emas menunjukkan tanda-tanda samar terobosan ke alam surga. Di langit, yang sangat gelap, ada cahaya terang yang muncul, semburan kekuatan surgawi,
membuat Raja Iblis Merak, penguasa Istana Iblis, dan leluhur Dewa Surgawi dari Sekte Tao Sen semuanya memandang ke atas langit di kejauhan dengan kengerian yang tidak dapat dipahami. Buddha teratai emas juga mengangkat alisnya. Ini adalah bencana yang sedang terjadi. Awalnya, hanya ketika Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir ditembus, langit dan bumi akan menurunkan bencana untuk melemahkan para biksu, tetapi karena dia adalah seorang Buddha dan iblis dan bertindak berlawanan arah, bencana itu datang lebih awal. Ini bukan waktu terbaik untuk menerobos ke alam abadi. Tubuh Buddha teratai emas menekan alam dan menggunakan kekuatan iblis di dalam tubuh untuk meredam tubuh iblis. Tiba-tiba, awan hitam di langit menghilang, dan kekuatan surga serta guntur menghilang. Bencana barusan terjadi di alam abadi 9 domain kita. Apakah ada Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir yang akan segera lahir? Raja Iblis Merak berpikir dalam-dalam. Semua makhluk abadi yang kuat memiliki pikirannya sendiri dan curiga. Raja Surgawi jiwa yang baru lahir akan merusak keseimbangan semua situasi di dunia ini. Jika itu adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari umat manusia, tidak apa-apa. Jika itu adalah klan iblis, saya khawatir klan iblis akan mendapatkan kembali kendali atas alam abadi 9 alam, dan umat manusia akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Di dalam jurang, pikiran tubuh Buddha teratai emas muncul dengan resep untuk melunakkan tubuh Raja Iblis, yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Naga Langit sebelum dia mengungkapkan dirinya. Menurut metode temper ini, otot dan tulang di tubuh Buddha teratai emas bergetar, rambut dan sumsum dicuci, dan setiap inci otot, tulang, daging, dan darah dipenuhi dengan kekuatan iblis yang kuat. 2 jam kemudian, tubuh Buddha teratai emas sepenuhnya berubah menjadi iblis besar, dengan energi iblis melonjak dalam daging dan darahnya, seperti lautan luas. Ini adalah tubuh Raja Iblis. Keadaan tertinggi dari jenis fisik ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan besar adalah gelar biksu manusia, dan di klan iblis, lawannya adalah Raja Iblis. Namun, bagi saya, dengan visinya, mudah untuk mendobrak batasan dalam berkultivasi ke alam kekuatan besar. Masih ada sebagian besar kekuatan iblis di tubuhku yang belum dimurnikan dan diubah menjadi potensi, ada dalam daging dan darah, otot dan tulang, bisik tubuh Buddha teratai emas. Bagaimanapun juga, kekuatan Raja Iblis terlalu besar baginya saat ini. Sedemikian rupa sehingga pikiran spiritual yang tersisa di tubuh dan pikiran Buddha teratai emas langsung tumbuh lebih kuat dan menjadi jiwa dewa yang baru. Ekspresi Aiden sangat aneh. Meskipun jiwa cloning dari tubuh Buddha teratai emas juga adalah dia, ini seperti kehidupan baru. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa potensi tubuh Buddha teratai emas menjadi sangat besar. Namun, ada kalimat dari Raja Iblis Naga Langit yang sangat menarik minatku, pikir Aiden dalam hati. Bab 958, Satu lawan satu kelompok. Di luar sungai Ruosui, pemikiran spiritual sekelompok makhluk abadi yang kuat merasa bahwa perang akan segera pecah, dan mereka juga tampak terkejut. Terutama leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen, leluhur abadi surgawi dari Sekte Duxian, dan ras manusia abadi lainnya, mata mereka berbinar. Rekan Tao, biksu kecil ini menggunakan kekuatan magis Buddha. Mungkinkah dia adalah seorang anak dewa yang diam-diam dibudidayakan oleh Sekte Buddha Gajah Naga Anda? Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen memandang leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Longxiang yang baru saja berjalan mendekat dan bertanya. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Gajah Naga juga bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada sosok seperti itu di sekte kami. Oh, ini menarik. Saya tidak menyangka ada sekte Buddha lainnya daripada Sekte Buddha Gajah Naga, dan kekuatan magis Buddha yang begitu kuat. Kata Dewa Surgawi klan rubah dengan penuh arti. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Gajah Naga tiba-tiba memikirkan apa yang ada di belakangnya. Tubuhnya gemetar, dan dia melihat tubuh Buddha teratai emas dengan sedikit keserakahan di matanya. Mungkinkah itu Sekte Buddha yang sangat mulia di zaman kuno itu? Sekte Buddha Putuo. Meskipun Sekte Buddha Longxiang selalu dikenal sebagai Sekte Buddha Ortodoks, namun didirikan oleh Sekte Buddha Putuo, Sekte Buddha Putuo tidak pernah mengendalikan metode Buddhis yang dilarang. Air lemah di sungai. Pertempuran menjadi semakin sengit, dan Buddha teratai emas menjadi semakin berani saat dia bertarung. Clayton, manusia bermata darah, Aldos dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh kekuatan tempur tubuh Buddha teratai emas, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Faktanya, jika tubuh Buddha teratai emas tidak mengalami kekuatan tempur tubuh Raja Iblis, sosok tingkat putra dewa ini pasti sudah dibunuh olehnya sejak lama. Cahaya pedang tajam, segel tinju mendominasi, kekuatan magis Yinsu, dan cahaya Buddha menyapu serangan sihir satu demi satu, semuanya meledak ke arah tubuh Buddha teratai emas, membentuk jaring kedap udara. Namun tubuh Buddha teratai emas dapat bergerak secara vertikal dan horizontal di dalamnya, dengan mudah menetralisir gerakan lawan dalam setiap serangan, dan kemudian dengan mudah mematahkan serangan tersebut. Boom! Sebuah tanah Buddha yang luas muncul, dan nyanyian Sansekerta bergema di seluruh sungai Ruosui, seolah-olah alam Buddha tersebar di sungai tersebut. 1000 cara yang menguntungkan, Sang Buddha melantunkan sutra, suaranya dalam dan tinggi, seperti langit biru abadi, abadi selamanya.
Tubuh Buddha teratai emas seperti Buddha yang bereinkarnasi, menekan segala sesuatu di tanah Buddha, dan metode serangan apapun tidak efektif saat ini. Bagaimana mungkin ada kekuatan magis Buddha yang mendominasi yang ingin menyelamatkan segalanya? Jantung Aldos berdebar kencang. Kekuatan magis Buddhisnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh Buddha teratai emas. Sebagai putra dewa dari sekte Buddha Gajah Naga, dia dengan jelas mengetahui betapa kuatnya kekuatan magis Buddha dari Buddha Gajah Naga, tetapi kekuatan itu dikendalikan oleh seorang biksu awam yang tidak dikenal. Ia tidak percaya bahwa ada kekuatan magis Buddha di dunia ini yang lebih kuat dari sekte Buddha Gajah Naga. Kekuatan naga dan gajah. Aldos meraung, dan dalam cahaya Buddha yang menyala-nyala, suara naga dan gajah bergema dengan keras, dan bayangan naga dan gajah asli mengembun, memancarkan kekuatan untuk menekan api penyucian. Naga asli dan gajah dewa menyerang tubuh Buddha teratai emas. Namun, saat dia memasuki tanah Buddha, kekuatannya menjadi jauh lebih lemah, dan ada sedikit kecenderungan untuk berpindah agama. Siapapun yang seperti saya di tanah Buddha harus berlindung pada agama Buddha. Tegur Buddha teratai emas dengan ringan. Segera, naga asli dan gajah dewa berubah, satu di kiri dan satu di kanan, berbaris di samping Buddha teratai emas. Aldos terkejut dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Engah! Saat berikutnya, Aldos berdarah dan tubuhnya terbang keluar, dia kehilangan kekuatan untuk bertarung dan tidak punya pilihan selain mundur dari sungai Ruosui. Tubuh Buddha teratai emas bertanggung jawab atas tanah Buddha, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Seperti seorang Buddha, dia mengawasi musuh. Apa yang dia katakan sangat mendominasi. Sekarang setelah pemanasan selesai, kamu semua harus melepaskan perlawananmu. Apa? Uji dan Putri Rubah, Clayton dan yang lainnya tampak terkejut, dan kelopak mata manusia bermata darah juga bergerak-gerak. Dengan kata lain, dari awal hingga akhir, tubuh Buddha teratai emas memiliki sikap main-main dan tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Sial! Apa kau meremehkanku? Uji meraung, auman harimau meledak, dan terdengar suara guntur yang keras. Dia mengangkat tinju harimaunya, dan tubuhnya berubah menjadi semi-iblis dalam sekejap, cahaya ganas di matanya menajam, dan gelombang kekuatan iblis menyapu. Tubuh Buddha teratai emas ditekan dengan telapak tangannya, dan sebidang tanah Buddha perlahan dipilih dan ditekan. Engah! Tubuh Uji membeku, dan dia menembakkan aliran panah darah, jatuh ke sungai Ruosui. Dewa Surgawi klan harimau merasa ngeri, dan dengan cepat menggunakan kekuatan Dewa Surgawi untuk membungkus anggota klan favoritnya dan mengambil. Kalian semua berkumpul. Suara Buddha teratai emas tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan masalah yang sangat sederhana. Wush! Tanah Buddha yang luas dipenuhi dengan kekuatan Buddha, berubah menjadi roda Buddha emas, yang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan Buddha yang padat. Itulah kata-kata dalam kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan, memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Putri Rubah, Clayton, Zo, manusia bermata darah dan lainnya, ekspresi mereka menjadi sangat serius, seolah-olah mereka telah merencanakannya. Mereka semua menyerang tubuh Buddha teratai emas bersama-sama. Boom! Roda Buddha emas meledak dengan cahaya Buddha yang tak tertandingi. Di bawah iradiasi, semua makhluk hidup terselamatkan, dan semua serangan dinetralkan. Beberapa pukulan. Putri Rubah, Clayton, Zo, manusia bermata darah dan lainnya semuanya gemetar dan terbang keluar. Mereka kehilangan kemampuan bertarung dan tidak punya pilihan selain mundur dari sungai Ruosui. Di sungai, hanya tersisa tubuh Buddha teratai emas, Gary, dan Tuan Muda Merak Laki, dua di antaranya dan satu iblis. Tiga pria terkuat dari generasi muda saling berhadapan. Angin kencang bertiup, menyebabkan riak-riak beriak perlahan. Gary menatap tubuh Buddha teratai emas untuk waktu yang lama, mencoba melihat sesuatu, dan menjadi orang pertama yang berkata, sayang sekali, Anda memiliki metode rahasia yang dapat melindungi Anda dari pengaruh air sungai yang lemah. Itu setara dengan ikan dan naga di laut, tanpa belenggu. Dan aku, karena terkekang oleh kekuatan Ruosuihe, aku tidak bisa bertarung sebanyak yang aku mau, aku hanya bisa menyerang dengan satu pukulan. Tuan Muda Merak juga berkata, aku juga. Dalam hal ini, satu serangan akan menentukan hasilnya. Buddha teratai emas berdiri dengan tenang, dengan roda Buddha emas di belakangnya, dan nafasnya melonjak, menghadap kedua orang itu. Gary mengambil tindakan dalam sekejap, memadatkan kekuatan magis, dan di telapak tangannya, pola ilahi terjalin, berubah menjadi rune yang menekan dunia. Ada ekspresi terkejut di mata Buddha teratai emas. Jelas sekali, ini adalah kekuatan magis yang diperoleh Gary melalui mempelajari warisan Dewa Surgawi dan mengembangkan tempat pertama di konferensi kenaikan abadi. Di saat yang sama, Tuan Muda Merak juga mengambil tindakan dengan berani. Aura iblis mendidih, seperti iblis besar yang muncul. Cahaya ilahi tiga warna menyapu, mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Salah satu generasi muda terkuat di tahap akhir dari dua Dewa Bumi, serangannya begitu kuat sehingga banyak generasi tua Dewa Bumi terkejut dan malu. Buddha teratai emas mengangkat tangan kanannya.
Roda Buddha emas di belakangnya meledak dengan kekuatan besar dalam sekejap, dan terdengar suara-suara aneh yang menakutkan dari semua Buddha di langit. Nenek moyang Sekte Buddha Gajah Naga melihatnya, dan kelopak matanya melonjak liar. Semakin yakin bahwa biksu awam yang tidak dikenal ini, memperoleh warisan kuno dari Sekte Buddha Longxiang. Dalam cahaya yang menyala-nyala, roda Buddha emas bertabrakan dengan cahaya dan rune ilahi 3 warna. Kekuatan yang mengerikan terjadi, sungai dengan air yang lemah bergolak, dan sungai bergolak. Setelah badai mereda, kedua pria itu masih saling berhadapan, dan Buddha teratai emas masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Bab 959, Pil Hadiah. Meskipun Gary dan Lucky juga terlihat acuh tak acuh, mereka jelas merasakan getaran energi darah di tubuh mereka belum tenang untuk waktu yang lama. Kamu memenangkan pukulan ini. Tuan Muda Merak merasa tenang, tetapi dia membuatku menatapnya lagi. Dia muda dan menjanjikan, berkuasa, mampu bekerja sama dengan orang lain, tidak memiliki prasangka rasial, rekan-rekannya kejam, sangat tegas, dan pada saat yang sama tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian sementara. Inilah kualitas yang harus dimiliki seorang pahlawan. Tuan Picok adalah orang yang sangat menawan. Lucky langsung mundur dari sungai Ruosui, sementara hati tahu Gary sedikit terguncang. Ada Aiden di depannya dan seorang biksu awam yang kurang dikenal di belakang, yang memberikan pukulan berat pada hati taunya. Bahkan hati taunya yang kuat mau tidak mau terguncang. Apakah benar ada begitu banyak pemuda kuat yang penyendiri di dunia ini? Namun, Gary dapat dikatakan memiliki keberanian untuk menjadi yang pertama di antara generasi muda dari Sekte Abadi. Dia mengangkat tangannya dan mundur dari sungai Ruosui. Air lemah di luar sungai. Orang-orang dari klan Harimau, klan Ular, Sekte Daosen, Sekte Duxian, Sekte Buddha Gajah Naga, Sekte Lingjian dan faksi lainnya semuanya terkejut dan benar-benar gempar. Bahkan makhluk abadi yang kuat memandang tubuh Buddha teratai emas dengan mata cemerlang. Bagaimana ini mungkin? Semua pemuda kuat benar-benar kalah. Uji, manusia bermata darah dan pemuda kuat lainnya dari klan iblis dikalahkan oleh orang tak dikenal. Ada juga Gary dan Tuan Muda Merak. Menurutku meskipun biksu awam itu kuat, dia mungkin tidak akan kalah dalam pertarungan sesungguhnya dengan Gary atau Tuan Muda Merak. Jangan lupa, mereka lemah. Sungai telah membatasi pertarungan sesungguhnya kekuatan. Semua orang berbicara, semuanya mengungkapkan keterkejutan mereka pada pertempuran ini. Tubuh Buddha teratai emas pasti akan menjadi terkenal di dunia abadi 9 alam. Pendukung Gary dan Lucky sangat marah dan mencari-cari alasan. Namun, secara umum, Aiden menjadi pemuda kuat yang paling menarik perhatian. Teman kecilku benar-benar mengejutkan dunia dalam pertempuran ini. Bakat seperti itu benar-benar membuatku terkejut sekaligus bahagia. Aku melihat teman kecilku juga mempraktikkan kekuatan magis Buddha. Aku ingin tahu apakah dia bisa bergabung dengan Sekte Buddha Gajah Naga kita. Leluhur abadi dari Sekte Buddha Gajah Naga adalah orang pertama yang pergi. Ayo, tawarkan aku ranting zaitun. Banyak dari orang-orang ini terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Sungguh suatu kehormatan bagi manusia surgawi yang berkuasa untuk menyerahkan statusnya dan mengambil inisiatif untuk merekrut Buddha teratai emas. Untuk sementara waktu, semua orang merasa iri dan cemburu. Wajah Aldos menjadi gelap. Begitu dia memasuki Sekte Buddha Gajah Naga, tubuh Buddha teratai emas pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi statusnya sebagai putra dewa. Namun, kata-kata tubuh Buddha teratai emas mengejutkan dan membuat seluruh penonton tercengang. Aldos juga tercengang. Maaf, Junior, saya terbiasa bebas dan tidak disiplin. Saya khawatir saya tidak cocok untuk Sekte Buddha. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Gajah Naga tiba-tiba terlihat murung dan jelek. Dia menurunkan statusnya sebagai dewa surgawi, tetapi langsung ditolak. Jika bukan karena begitu banyak orang melihatnya, dia telah menamparkan tubuh Buddha teratai emas sampai mati. Banyak orang surgawi yang kuat memandang leluhur surgawi dari Sekte Buddha Gajah Naga dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Tubuh Buddha teratai emas mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa angan-angan biksu tua ini tidak lebih dari mengingini kekuatan magis Buddha? Haha, karena teman kecilku terbiasa tidak disiplin. Kenapa kamu tidak datang kepadaku, Picokling? Raja Iblis Merak membuka pintu dan berkata, aku selalu mempekerjakan orang-orang dengan pengajaran yang baik dan tidak ada diskriminasi, tapi hanya mereka yang siapa yang mampu didahulukan. Terlebih lagi, klan iblis kita selalu dikalahkan. Menjadi bebas dan lepas adalah hal yang tepat bagi Anda. Tidak, saya seorang jenius dari ras manusia, bagaimana saya bisa bergabung dengan ras iblis? Apakah menurutmu ada orang Aiden yang marah pada manusia dan dewa? Semua leluhur abadi dari Sekte Abadi terkejut dan buru-buru buka mulutmu. Saat tubuh Buddha teratai emas hendak berbicara, sebuah suara terdengar. Jangan terlalu sibuk memperjuangkan si kecil ini. Aku akan memberinya obat mujarab terlebih dahulu. Iblis rubah abadi memberikan ramuan itu ke tubuh Buddha teratai emas. Tidak masalah bagi klan iblis menghormati darah. Ras yang kuat harus memiliki kekuatan garis keturunan yang luar biasa, di mana inti potensinya, hanya masalah waktu sebelum mereka dapat menerobos menjadi abadi.
Leluhur abadi surgawi dari Sekte Abadi memiliki mata yang sangat berapi-api. Sekte mereka memiliki banyak dewa bumi puncak, tetapi mereka terjebak di luar ambang dewa surgawi. Jika salah satu dari mereka dapat diubah menjadi ramuan, ada kemungkinan besar bahwa dewa surgawi akan lahir. Teman kecil, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan ramuan ini kepada saya. Saya akan berterima kasih banyak. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen adalah yang pertama berbicara. Segera terdengar protes dari pihak oposisi. Persetan denganmu, Sekte Daosen sudah memiliki 3 makhluk abadi. Mengapa kamu berdebat tentang hal itu? Teman kecilku, bisakah kamu membelikanku ramuan yang berubah menjadi ramuan ini? Teman kecil, selama kamu membelikanku ramuan itu berubah menjadi obat mujarab, Sekte Dao bersedia melakukan barter. Sekte Dewa Pengobatanku, dan Sekte Buddha Naga dan Gajahku. Semua leluhur abadi dari Sekte Abadi telah memberikan penawaran menarik dan melihat ramuan berbulu di tangan Buddha teratai emas, mata mereka berapi-api. Tubuh Buddha teratai emas mengabaikan semua leluhur abadi dari Sekte Abadi dan memandang leluhur abadi dari Sekte Phoenix Surgawi. Saya bersedia mengubah ramuan ini menjadi ramuan dan memberikannya kepada senior saya secara gratis. Boom! Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi dan sekelompok murid merasakan kepala mereka berdebar-debar, dan mereka berada dalam mimpi, seperti orang biasa yang terkena 5 juta. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan mereka tertegun sejenak. Apakah kamu yakin memberikannya kepadaku secara gratis? Suara leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi bergetar karena kegembiraan. Hadiah ini terlalu berharga. Dengan ramuan yang dapat diubah menjadi abadi ini, sangat mudah bagi pemimpin Sekte Phoenix Surgawi untuk menerobos yang abadi. Bahkan jika dia meninggal lebih dari 10 tahun kemudian, dia dapat terus melindungi Sekte Phoenix Surgawi dengan kehadiran abadi yang kuat. Junior, saya cukup beruntung memiliki senior dari Sekte Phoenix Surgawi yang menyelamatkan hidup saya di tahun-tahun awal saya. Jika tidak, saya tidak akan hidup hari ini. Buddha teratai emas mengangguk dan membuat alasan secara acak. Adapun alasan sebenarnya, saya memberikannya kepadanya karena dia adalah teman dekat Tuan Du dan Tao Guhua, pendiri Sekte Phoenix Surgawi. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi menerimanya tanpa rasa hormat dan dengan hati-hati menyimpannya. Adapun nenek moyang Sekte Abadi, wajah mereka semua menjadi hitam, seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Brengsek. Sebagai monster tua yang telah hidup selama 7 atau 800 tahun, sulit bagi mereka untuk mengalami masalah dalam suasana hati mereka, namun saat ini mereka harus mengakui bahwa mereka sangat ingin mengutuk tubuh Buddha teratai emas. Terutama leluhur abadi surgawi dari Sekte Buddha Gajah Naga. Rasanya seperti ditolak 2 kali dalam jangka waktu tertentu, yang membuat matanya sangat dingin. Tapi saya tidak berani menyerang secara langsung. Haha, di sudut tersembunyi, binatang Zuyin tertawa dan berguling-guling di tanah. Aiden ini sangat buruk. Dia sudah mengetahui hubungan antara tubuh Buddha teratai emas dan Aiden. Jika Anda benar-benar ingin menyadari bahwa sekelompok leluhur abadi dari Sekte Abadi mengetahui bahwa tubuh Buddha teratai emas yang mereka rekrut secara aktif dan mengatakan segala macam hal baik adalah tiruan Aiden, seperti apa bentuknya? Apakah itu penyebab asapnya? Atau apakah Anda ingin memukulnya sampai mati? Masalah ini telah berakhir, dan selanjutnya adalah konferensi diskusi Tao, yang pastinya akan menjadi pertemuan sekelompok makhluk abadi yang kuat, dengan niat membunuh yang tersembunyi. Bab 960, konferensi diskusi Tao dimulai. Di antara bulu merak, apakah itu manusia atau iblis abadi, mereka semua merasa sangat tidak nyaman. Malam ini pasti akan panjang. Tatanan dunia abadi 9 alam telah dipertahankan selama ribuan tahun dan mungkin perlu dinegosiasikan ulang. Aiden dan tubuh Buddha teratai emas tidak terganggu, memanfaatkan waktu untuk berlatih. Dia hanya peduli tentang bagaimana membunuh leluhur abadi dari Sekte Dewa Pengobatan dalam sekejap dan mendapatkan ingatan jiwa di bawah perhatian banyak makhluk abadi yang kuat. Adapun binatang Zuyin, ia juga sangat meremehkan konferensi diskusi Dao ini. Dalam ingatan garis keturunannya, ia tidak mengabaikan keberadaan yang lebih kuat dari Dewa Surgawi. Segera, hari berikutnya tiba dan matahari terbit tinggi. Langit memutih perut ikan. Ini adalah momen paling energi hari ini. Apakah mereka pria muda dan kuat dari ras manusia atau ras iblis? Mereka semua berkumpul lebih awal dan berdiri dalam barisan, memandangi kam musuh dengan ganas dan dengan kebencian yang sama. Tolong, rekan Tao, Tuan Merak tersenyum dan memandangi tubuh Buddha teratai emas. Buddha teratai emas mengangguk dan berjalan menuju aula utama. Wajah Gary langsung menjadi gelap, sedikit jelek. Dengan kata-kata Tuan Merak ini, dia dengan jelas menganggap Buddha teratai emas sebagai orang terkuat dari generasi muda umat manusia. Hal ini membuat pemimpin generasi muda Sekte Abadi ini sangat tidak senang. Dia memandang Buddha teratai emas dengan tatapan mematikan. Tuan Muda Merak, apa maksudmu? Murid Sekte Daosen langsung marah dan bertanya dengan keras. Di pihak klan iblis, ada juga iblis seperti Wuji dan Putri Rubah yang berdiri membela Tuan Merak dan dengan dingin menghadapi murid-murid Sekte Daosen. Haha, Sekte Daosen kami juga sangat murah hati. Tidak perlu berperang demi nama palsu.
Waktu secara alami akan membuktikan siapa orang pertama dalam umat manusia. Wajah Gary berubah beberapa kali, dari biru menjadi putih, tapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Suasana tegang tiba-tiba mereda. Para pria muda dan berkuasa dari ras manusia dan ras iblis memasuki aula satu demi satu. Raja Iblis Merak, klan iblis abadi yang muda dan keterlaluan ini, duduk di kursi ketua, dengan sikap bermartabat dan aura menakutkan terkondensasi di matanya. Dia memiliki semua temperamen yang seharusnya dimiliki oleh generasi penguasa heroik. Duduk di bawah adalah makhluk abadi yang kuat dari sekte abadi dan klan iblis. Makanannya yang lezat, nyanyian dan tariannya, serta para pelayan yang berpakaian menawan sepertinya tidak membuat mereka tertarik. Dewa abadi yang kuat mengerutkan kening dalam-dalam, dan mereka semua curiga dengan pemikiran Kam lain. Para pemuda kuat dari suku manusia dan iblis di bawah bahkan lebih diam. Akhirnya, Dewa Surgawi klan rubah meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan berkata, "Rekan Dewa Surgawi dari umat manusia, hari ini memang merupakan peristiwa besar di alam abadi 9 alam kita. Ada yang ingin saya katakan, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Tentu saja. Inilah topiknya. Rekan ras iblis Tao, tolong bicara, kata leluhur abadi surgawi dari sekte Duxian dengan suara yang dalam. Di alam abadi 9 alam ini, manusia dan monster hidup berdampingan. Klan iblis kami awalnya adalah penguasa alam abadi 9 alam dan telah tinggal di sini selama ribuan tahun. Tapi lebih dari 2000 tahun yang lalu, kalian manusia datang ke 9 alam abadi kami. Pada saat itu, ras manusia lemah dan hanya dapat bertahan hidup dengan mengandalkan yang kuat dari klan iblis. Di bawah perlindungan klan iblis, umat manusia secara bertahap menjadi lebih dewasa, dan yang baru lahir jiwa penguasa surgawi lahir. Namun, pada saat itu, umat manusia melancarkan kampanye melawan kami, klan iblis. Setelah 100 tahun perang antara manusia dan iblis, dapat dikatakan bahwa semua kehidupan telah musnah. Klan iblis kami menderita kerugian besar dan harus mundur ke alam iblis kuno. Dan kalian manusia, sebagai pemenang, mengambil kendali alam abadi 9 alam dan menjadi tuan baru. Sesaat, dan mengepung dewa surgawi klan manusia. Meskipun dia tersenyum, nadanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Sekarang, saatnya dunia abadi 9 alam kembali ke pemilik aslinya. Kami, klan monster, adalah tuan yang asli. Begitu kata-kata ini keluar, penguasa istana iblis mengangguk dan berkata, "Bagus. Terlebih lagi, kalian umat manusia tidak tahu berterima kasih dan mengayunkan pedangmu pada tuannya. Kami hanya ingin semuanya kembali." Bau mesiu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Wajah semua makhluk abadi dari umat manusia menjadi gelap dan sangat jelek. Ini adalah perjamuan Hongmen yang sesungguhnya, dan tidak ada yang baik di dalamnya. Omong kosong. Leluhur surgawi abadi dari sekte Linjian menjadi pucat di tempat dan mengutuk dengan keras. "Mengapa umat manusia tumbuh di bawah perlindungan klan iblismu dan mengayunkan pisau daging ke arahmu? Ini jelas ras manusia kita. Leluhur, aku telah menjadi makanan darah dan budak klan iblismu. Untuk bertahan hidup, aku harus bergantung padamu. Pikirkan berapa banyak leluhur umat manusia yang meninggalkan semua darah mereka dan tidak ada tulang untuk kelangsungan hidup umat manusia. Nenek moyang kita, setelah melewati perlawanan keras selama beberapa generasi, banyak istri dipisahkan dan darah tertumpah, hanya untuk mencapai situasi saat ini. Kalian monster hanyalah binatang buas. Mereka menganggap rakyat jelata sebagai makanan darah. Bagaimana ras ini bisa memiliki martabat? Mengatakan bahwa dia adalah mantan penguasa alam abadi 9 alam. Untuk sesaat, semua ras manusia abadi dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ya, ras monster, kamu mengaku sebagai mantan penguasa alam abadi 9 alam. Tapi apa yang pernah kamu lakukan untuk alam abadi 9 alam ini? Hanya pembunuhan, barbarisme, dan kekejaman. Para dewa suku iblis memandang ke arah ras manusia dengan dingin. Aiden berada di samping, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Jika umat manusia ingin menjadi kuat, mereka harus menyerah kepada klan iblis dan berencana untuk menjadi lebih kuat dari generasi ke generasi. Namun, untuk mendapatkan kembali alam abadi 9 alam, klan iblis mengklaim bahwa mereka ortodoks dan ras manusia. Tidak berterima kasih. Kedua belah pihak mempunyai alasan masing-masing. Perang antara orang-orang kuat itu kejam, dan perang antara satu ras dengan ras lainnya bahkan lebih kejam lagi. Tidak ada yang benar atau salah, yang ada hanyalah pemenang dan pecundang. Klan iblis telah menyusut selama ribuan tahun, jadi saya merasa lebih percaya diri untuk bisa mengatakan ini. Pada saat ini, penguasa istana iblis memandang leluhur abadi surgawi dari sekte Phoenix surgawi dan berkata, "Nenek moyangmu, Tao Guhua, adalah Phoenix kuno. Ngomong-ngomong, dia juga termasuk dalam garis keturunan klan iblisku. Dari segi garis keturunan, kalian semua anggota sekte Phoenix surgawi memiliki jejak darah klan iblis saya. Kalian sekte Phoenix surgawi seharusnya menjadi anggota klan iblis." Tiba-tiba, para murid sekte Phoenix surgawi ditatap dengan mata dingin, dan mereka merasa bahwa orang yang lebih tua melakukan kesalahan, dia akan dikutuk. "Rekan Tao, saya selalu memperlakukan sesuatu secara berbeda dari manusia.
Patriark abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi berkata dengan suara serak, meskipun Patriark Guhua adalah Phoenix kuno, dia masih anggota umat manusia. Dia menegakkan ketertiban, menenangkan banjir di dunia, dan mengusir monster liar. Klan itu seharusnya milik klan manusia. Bagus sekali, kamu harus mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Penguasa Istana Iblis berkata dengan sungguh-sungguh. Tepat ketika makhluk abadi yang kuat dari suku manusia dan iblis hendak memulai perang, Raja Iblis Merak, yang selalu bermartabat dan agung, tersenyum dan berkata, rekan-rekan Tao, terlepas dari suku manusia atau iblis, Anda adalah satu dari ahli terbaik di 9 alam-alam abadi kita, jangan merusak harmoni. Hari ini adalah konferensi tentang Taoisme, dan kita harus bertukar pengalaman kultivasi. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh para penganut Tao abadi dari umat manusia katakan. Karena penalaran tidak masuk akal, satu-satunya cara adalah melihat kebenaran dari segi kekuatan. Siapapun yang lebih kuat akan menentukan urutan dunia abadi 9 alam. Para pria muda dan kuat dari ras manusia dan iblis, seperti Gary, Aldos, Tuan Muda Merak, manusia bermata darah dan lainnya, semuanya tampak penuh harap. Pertarungan di level abadi pasti akan sangat menguntungkan mereka. Bersambung.